Halo para seto, kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Aksi yang dilakukan oleh para penjahat perang adalah pembantaian massal kelompok tertentu yang disebut genosida. Mereka diadili oleh pengadilan internasional dan mendapat hukum setimpal, seperti hukum penjara seumur hidup atau hukuman mati, seperti hukum gantung. Berikut ini 5 penjahat perang dunia yang diadili dan mendapat hukuman setimpal. Nomor 1. Hideki Toja. Hideki Toja adalah jenderal Jepang dan Perdana Menteri ke-40. Toja adalah penguasa militer di seluruh Jepang di tahun kekuasaannya selama Perang Dunia Kedua. Selama masa kekuasaannya, Toja diketahui melakukan kejahatan perang. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan seperti peperangan agresi dan perang dalam pelanggaran terhadap hukum internasional, mengadakan perang tak beralasan terhadap Cina. Di bawah otoritasnya, Toja dianggap bertanggung jawab membunuh hampir 40 juta orang Cina. Puncaknya, Toja divonis mati pada 12 November 1948 dengan hukuman gantung. Nomor 2. Charles Taylor. Mantan Presiden Liberia dituntut oleh Jaksa Pengadilan Internasional di Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda dengan hukuman 80 tahun penjara. Dia diketahui bersalah karena bersekutu dalam kejahatan perang di Sierra Leone. Seperti diberitakan BBC, Taylor didakwa mendukung kelompok pemberontak dalam Perang Saudara pada 1991 sampai 2002. Korban jiwa ditaksir mencapai 250.000 jiwa. Dukungan Taylor kepada kelompok pemberontak sebagai calo senjata atau sebagai pemodal. Tidak sebatas itu, dia juga mendukung pemberontakan untuk pembunuhan, perkosaan, perbudakan seksual, dan serangkaian aksi teror. Taylor dihukum pada bulan April 2012. Dia menjalani hukuman di penjara Inggris setelah permintaannya penahanan dipindahkan ke Rwanda tidak dikabulkan. Nomor 3. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević adalah mantan presiden Serbia. Saat memangku jabatan tersebut, dia disebut sebagai aktor di balik agresi militer Serbia dalam pemusnahan etnis Bosnia setelah runtuhnya Yugoslavia pada 1990. Selain itu, Milošević juga disebut terlibat dalam kejahatan serupa di Kosovo dan Kroasia setelah tidak terpilih dalam Pilpres tahun 2000. Slobodan Milošević menghadapi 60 dakwaan di Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda di tahun 2002. Meski telah menjadi tahanan, masih banyak pihak yang memberi dukungan terhadap Milošević. 4 tahun berselang, Milošević ditemukan tewas di selnya pada 11 Maret 2006 di pusat tahanan pengadilan penjahat perang PBB di Den Haag. Pengacara Milošević, Jenko Tomanović, menyatakan bahwa kematian Milošević tidak wajar. Dia menuntut agar jenazahnya diotopsi di Rusia, bukan di Belanda. Nomor 4. Radovan Karadzic. Radovan Karadzic adalah seorang yang memimpin Republik Bosnia Serbia dalam pembersihan etnis Muslim sepanjang kurun 1992
sampai 1995. Akibat aksinya tersebut, Kamis 24 Maret, Pengadilan Kriminal PBB di Den Haag, Belanda mengadilinya. Dia didakwa bersalah atas pembantaian Muslim Bosnia di kota Srebrenica dan dijatuhi vonis hukuman penjara 40 tahun. Dia dijerat 11 pasal kejahatan perang yang masuk kategori pelanggaran HAM luar biasa. Channel News Asia melaporkan Karadzic membantah semua dakwaan jaksa penuntut. Dia mengaku tidak pernah memerintahkan tentara Serbia menghabisi sedikitnya 8.000 umat Muslim Bosnia yang tinggal di kota Srebrenica pada 1995. Salah satu dasar dakwaan jaksa juga adanya dokumen tertulis yang membuktikan Karadzic sengaja mendeportasi semua warga Muslim dari perbatasan Bosnia Kroasia tanpa alasan jelas. Nomor 5. 12 pentolan Nazi Jerman dihukum gantung karena membantai warga Yahudi. Pada 1 Oktober 1946, 12 pejabat tinggi Nazi Jerman dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Internasional Kejahatan Perang di Nuremberg. Di antara terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung itu adalah Menteri Luar Negeri Nazi Joachim von Ribbentrop, pendiri Gestapo dan Kepala Angkatan Udara Jerman Hermann Göring dan Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick. 7 orang lainnya termasuk Rudolf Hess, mantan wakil Adolf Hitler, dijatuhi hukuman bui dari mulai 10 tahun hingga seumur hidup. Pengadilan yang berlangsung hampir selama 10 bulan itu digelar oleh Mahkamah Internasional yang terdiri dari perwakilan Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, dan Inggris. Seperti dikutip dari History.com, itu adalah pengadilan internasional pertama dalam sejarah dan para terdakwa dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Pada 16 Oktober 1946, 10 dari pentolan Nazi itu dihukum gantung satu persatu. Hermann Göring, orang yang didakwa sebagai pemimpin perang terhadap warga Yahudi, memutuskan bunuh diri dengan racun di malam sebelum dia harusnya dieksekusi. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.